tak terpenuhi. Kita akan mengkritisi beberapa hal, syukur ada yang rembuk atau tambahan cerita dan sebagainya. Mungkin untuk mengawali diskusi ini kita buka dari Mas Bobo Laksono dulu. Apa sih sebetulnya motivasinya? Apa tujuannya? Apakah motivasinya ingin mendapatkan SMS Pak Bupati lagi? Kebetulan ada stok shoot yang sebenarnya nggak berguna, gitu kan? Ya apanya kan nggak berguna itu kan. Coba kemudian kawan-kawan senang aja nge-shoot, nyuting orang yang belum jadi pejabat tapi udah janji, gitu kan. Senang dan terlalu banyak, kasusnya banyak banget, ada hampir 20, terus kita capture, kita masukin komputer, juga masuknya dengan males-malesan, gitu kan. Ada beberapa yang rusak dan sebagainya. Terus tak tonton gitu kan. Cuma saya yang agak betah ya, agak betah gitu. Selama lama ada yang menarik gitu ya, ada yang menarik ucapannya dan sebagainya. Karena dalam posisi yang bersangkutan itu udah menjabat gitu. Yaudah akhirnya kita ambil potong-potong yang agak menarik itu dan saya diskusikan dengan kawan-kawan, dengan Mas Daru, dengan Mas Yoga dan beberapa kawan. Yang menurut mereka juga ini menarik, bahasanya lebih menarik tentunya, tapi saya yang berpikir visualnya seperti apa itu sangat pusing gitu kan. Ujung tombaknya adalah kawan-kawan SMA, kawan-kawan pelajar untuk bisa ngerti sebenarnya seperti apa kondisi, terus bagaimana pemerintahnya dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana mengajak teman-teman muda ini untuk cerdas. Apapun bentuknya, sepanjang itu sebuah kreativitas yang dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih bagus, itu adalah sudah komitmen yang sangat bagus dan sumbangsih untuk daerah kita pupuk. Kemudian yang lainnya terkait dengan fungsi kedewanan, karena dewan sebagaimana panjenengan pirsa, dewan itu kan diberikan tugas 3 dalam konteks ini adalah tugas pengawasan yang sifatnya kebijakan. Apakah itu sudah berjalan? Ya sesungguhnya saya harus katakan sebagian berjalan. Kalau dikatakan apakah sudah maksimal, saya harus berjawab sekaligus sebagai otokritik terhadap lembaga di mana sekarang saya mengabdi, belum. Kemudian perlu campur tangan luar? Enggak perlu sekali. Kan di sana sudah ada semacam badan pengawas gitu ya. Kalau saya katakan ya sebutlah itu mandul lah, badan kehormatan kan ya sifatnya apa ya, ya mandul lah. Kalau saya katakan mandul. Oh ya, dalam sebuah negara yang demokratis orang bebas berekspresi, orang bebas membuat film tanpa perlu ada ketakutan untuk dilarang-larang oleh rezim atau oleh penguasa gitu. Sehingga film dalam konteks ini adalah sebagai penanda dari adanya kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, kalau mau dikatakan bahwa negara ini demokratis kalau filmnya tidak banyak dilarang-larang, tidak banyak ada sensor. Sebagai sebuah sarana ekspresi politik, maka tentu kemudian kita agak sulit untuk mengukur sejauh mana kemudian perubahan sosial itu bisa tercapai gara-gara film. Yang lebih kita takutkan lagi kemudian adalah kalau ternyata film akan jatuh hanya sekedar menjadi propaganda, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh rezim-rezim diktator menggunakan film demi propaganda ideologi mereka. Tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu gitu.
film, dalam hal ini film independen yang kita putar malam ini, akan menjadi lebih bernilai jika kemudian film itu bisa menjangkau publik yang lebih luas. Artinya tetap ada syaratnya gitu ya. Sebelum film dalam hal ini adalah film Bupati Ingkar Janji itu mendapatkan dalam tanda petik legitimasi politik tertentu dari publik, maka dia harus melewati proses uji diskursif dulu. Artinya dibahas dulu dalam tanda petik ya, apa istilahnya gitu ya, di ruang publik yang luas dan sebanyak-banyaknya gitu ya. Artinya tidak cukup hanya di ruangan ini ditonton segelintir orang dan didiskusikan gitu. Artinya perlu semakin banyak orang yang menonton, maka semakin banyak orang yang membicarakan isi dari film ini. Plus dong untuk ketika bicara. Dengan sederhana Mas Bowo mengatakan bahwa cukuplah film menjadi media mengekspresikan kekecewaan masyarakat atau visi politik masyarakat. Tapi tanpa kita sadari, Mas Bowo sudah memberikan rumus bagaimana film menjadi sebuah gerakan perubahan sosial dengan cara memperbanyak mendiskusikan film ini ke seluruh masyarakat Purbalingga sehingga memunculkan satu persepsi awal dan tinggal klik gerak menuju alun-alun untuk melakukan aksi perlawanan.